Ya, setelah Corin mendeklarasikan diri sebagai Imotan Lock, dia tertawa sejadi-jadinya. Dia menjelaskan, awalnya kami bermula dari 3 orang, yaitu Corin, Jagger, dan Lark. Lalu pertama-tama kami memungut para siswa di sekitar kami. Kami seolah-olah bekerja sama untuk lolos dari babak penyisihan ini. Di saat yang sama, karena jumlah kami 16 orang, kami memutuskan untuk menyingkirkan sebanyak mungkin siswa yang kami selamatkan. Selain itu, jika kami melakukan itu, kami tidak perlu repot-repot mencari zona aman. Daripada itu, kami memungut warga biasa sebanyak mungkin untuk digunakan sebagai tameng. Lalu di sana mereka bertemu dengan beberapa kelompok yang menentang mereka. Kau bajingan gila, nanti warga biasanya juga akan hancur, ucapnya. Namun ya, Corin tidak peduli dengan hal itu. Para pengecut itu sekarang jadi tidak bisa menyerang kita karena saking banyaknya warga biasa dan anak buah dari sang Imotan Lock. Para warga biasa menjadi tameng yang sempurna untuk kami. Memindahkan warga batu ke zona aman memberikan plus 1 poin, tapi menghancurkannya mengurangi 2 poin. Itulah yang kami lakukan. Orang-orang atau para peserta tidak akan berani menyerang kami karena kami dikelilingi oleh warga biasa. Coba saja, apa kalian takut? Kalian takut? Takutlah pada sang Imotan Lock, ucap Corin yang saat ini bercosplay menjadi Joker. Kita tuntaskan dengan combat jarak dekat, ucap orang-orang di sana yang tidak mau kalah dengan Corin. Namun semua itu tidak seperti berjalan dengan apa yang mereka inginkan. Mereka berkata, seret semua menjauhi warga biasa. Aku sudah lama menahan diri, ucap Lark. Bolehkah aku menggila sekarang? Corin di sana menepuk kepala milik Lark. Baiklah, kau boleh. Fireball. Dar. Lark pun mengeluarkan jurusnya Fireball. Di sana Corin pun terkejut karena Lark menggunakan Fireball. Jika dia menggunakan itu, mungkin warga biasa atau patung batunya juga akan terkena. Dasar bodoh, ucap Corin. Kami punya banyak warga biasa. Jika hancur banyak, maka kami akan minus banyak juga. Itulah yang terjadi saat ini. Ini perbedaan yang menjadi panutan antara mereka dan kami. Tidak seperti kami yang sudah mengamankan warga batu berjumlah besar dari awal. Pihak mereka lambat bersatu dan lambat mencari zona aman setelah mereka mengamankan warga batu. Sejujurnya, daripada strategi yang tak terkalahkan, ya ini yang lebih bagus menjadi dengan kesenangannya sendiri. Aku lebih peduli dengan kesenanganku sendiri. Habisi mereka, ucap Corin. Baiklah, ucap yang lain. Ketika jumlah yang keluar melebihi dari 30, dan saat inilah Corin yang dilihat oleh Alicia yang sekarang. Bagaimana Alicia Arden, ucapnya, apa kau tertarik denganku? Aku akan berimu kesempatan untuk bergabung dengan Mandragora Bandit kami. Cepat seranglah dan habisi para anak buahmu. Namun di sana berkata Alicia, apa? Aku tidak akan melakukan itu. Namun di sana orang-orang berkata, hei, rebutlah itu rencana dari Alicia, maka aku akan membuatmu menjadi wakil ketua. Namun di sana, tidak, ucap Alicia, aku tidak butuh. Namun Corin berkata lebih gila lagi, ayolah, aku membutuhkanmu. Kami sudah meluas dengan sangat cepat, ucap Corin, dan itulah yang terjadi. Alicia pun dikhianati oleh rekan-rekan setimnya. Siapapun yang berhasil merebut rencananya dari Alicia akan bergabung dengan Mandragora Bandit kami, ucap Corin yang sambil tertawa. Hahaha. Di sana Alicia terkejut dengan apa yang terjadi. Wah teman-teman, apa yang terjadi? Maaf Alicia, ucap yang lain. Sejujurnya dibandingkan melawan Corin yang kelas pertama, kau yang semi kelas pertama adalah lawan yang lumayan. Target yang lebih mudah. Alicia pun menangis karena dikhianati oleh teman-temannya dan rekan-rekan seperjuangannya. Kalian keterlaluan, kukira kita sesama rekan, kukira hubungan kita istimewa, ucap Alicia yang menangis di sana dengan sangat keras. Ya, kejamnya masyarakat manusia, pura-pura baik ketika keadaan yang damai, tapi keadaan terancam mereka akan terlihat seperti cumi-cumi yang berada di dalam sangkar, terperangkap dalam baskom, mengeluarkan tinta begitu saja, melahap satu sama lain tanpa ampun. Terlihat rupanya Alicia berhasil menghindari dari serangan-serangan mereka, bahkan melawan balik dan mengalahkan mereka. Alicia pun kini menjadi sama gilanya dengan Corin. Dia berkata, baiklah, kalau begitu aku juga tidak akan menahan diri, ucap Alicia Arden.
Dan begitulah Alicia Ardan pun menjadi wakil ketua Mandragora Bandit. Sementara itu, ide untuk membentuk tim sama terpikirkan oleh semua orang. Salah satunya adalah terpikirkan oleh Mariette Duna Elf, sang kelas 2. SD kelas 2 Mariette Duna Elf pun sama partinya Mari, terikat erat dengan persahabatan, mengumpulkan warga Batu dengan sangat baik, dan mereka sangat percaya bahwa persahabatan mereka sangat murni dan mampu melalui apapun. Tentu saja itu sebelum Corin dan anak buahnya datang. Di sana Corin yang dipanggil sang Imotan Locke bersama anak buahnya menari-nari seperti orang gila. Di sana Mariette dan temannya hanya berpikir, apa-apaan ini, jangan khawatir Mary, kita pasti bisa. Mungkin kita kalah jumlah, tapi dalam kekuatan mereka berbeda level dengan kita, ucapnya. Namun di sana Corin berkata, hai nona cantik yang di sana, apa kau benar-benar akan menyerangku? Corin berkata demikian menggunakan pesonanya. Anjir. Ia berkata demikian kepada Mariette. Isabel tidak menyadari saat itu, dan teman-temannya juga tidak menyadari persahabatan yang telah dibangun selama 2 tahun. Kini semuanya tidak artinya dibandingkan dengan cinta Mariette. Mariette pun menyerang teman-temannya. Dia pun berteriak seperti orang gila dan melompat ke sana kemari menyerang mereka semua. Kia, apa yang terjadi? Mariette, apa yang kau? Di sana Isabel juga kaget dengan ini. Mari, apa yang kau lakukan? Namun di sana, di sisi Mandragora Bandit, mereka berkata, kerja bagus anak baru, hahaha, bagus, lanjutkan itu. Mariette pun berhasil mengalahkan semua teman-temannya dan mengagung-agungkan nama Imotan Locke. Dan begitulah Imotan Locke pun semakin harum namanya di kompetisi itu. Sambil dia melakukan itu diperhatikan oleh para pengawas. Apa-apaan itu, ucap Kang Riun sang pengawas atau sang guru. Profesor, siapa orang yang dibilang Imotan Locke itu? Di sana Josephine hanya berkata, entahlah, mungkin kayaknya dia bukan dari akademi kita deh. Josephine dengan cepat tidak mau terlibat dengan orang itu. Dan begitulah berakhir sudah. Corin dan partinya atau teman-temannya berhasil dari lulus ujian pertama. Meski partinya Corin Locke meninggalkan citra yang menjijikan, mereka lolos di pertandingan tim dengan hasil yang mengesankan. Lalu tibalah pertandingan babak ganda berikutnya. Corin di sini berpasangan dengan Alicia melawan kedua kakak beradik dari timur. Mereka adalah kakak beradik Chen, second class guardian kembar dari Borame. Lalu mereka pun mengeluarkan jurusnya, melempar kertas seperti kertas penakluk vampir. Corin menghindari itu dengan mudah. Apa itu, ucap Corin. Hei Alicia, maju dan banting tubuhmu dan hajar mereka. Banting tubuhmu, ucap Alicia. Cih, yang benar saja, ucap Alicia. Dia berkata demikian. Jadi karena ini kau mengajakku ke dalam timmu ya. Dan begitulah Alicia pun mengalahkan mereka berdua dengan cepat. Sementara Corin tidak melakukan apa-apa dan dia hanya mengagung-agungkan dirinya. Mantap, akhirnya kita memenangkan pertandingan ganda. Apa maksudnya kita menang? Aku yang menang di sini. Aku menang sendiri. Dasar sialan, ucap Alicia. Di sana kakak beradik Kang juga ada menonton. Ku dengar dia adalah cucunya Sword Emperor, jadi aku punya ekspektasi yang tinggi. Tapi ternyata dia tidak begitu istimewa, ya kan Nunim? Ya benar, dia memberikan kesan bahwa dia masih kurang dasar-dasarnya. Tapi yang lebih dari itu, sambil melihat sosok Corin, siapa siswa dari Spearman itu yang memegang tombak, apa kau menyadarinya juga? Lelaki itu hebat, benar-benar hebat. Ku dengar dia itu naik dari kelas 5 ke kelas 1 saat baru-baru ini. Ancaman terbesar yang kupikirkan sebelum datang ke sini ada 2 orang. Itu adalah Berserker P. Jaeger, lalu yang kedua adalah sang Duna Elf Mariette. Itulah yang kupikirkan pertama, tapi melihat si Spearman tombak itu, dia menghindari serangan kakak adik Chen dengan begitu mudahnya. Kakak adik itu tidak lemah, mereka bahkan lumayan termasuk kuat, bahkan di Borame sekalipun. Kekuatan yang memancar dan nafas kesadaran dan tatapan mereka dan pengalaman mereka yang lebih hebat. Apa Corin Locke adalah first class yang begitu sangat luar biasa, ucap sang Nunim. Namun di sana Ji-hyuk berkata, tipe penyiasat seperti mereka, dia lebih bersinar di pertempuran di tim, sementara kekuatan tunggalnya tidak ada apa-apanya Nunim. Kuharap mereka takkan menghalangi saat kita menggunakan formasi itu nanti. Namun ketika itu dia merasakan sesuatu yang janggal, energi yang sangat familiar. Ini adalah keadaan di luar stadion pertandingan. Terlihat Warang sedang berjalan-jalan.
lebih sepi dari biasanya, ucapnya. Apa karena semua orang berkerumun di festival ya? Kesunyian yang muncul karena tidak ada kebisingan pada seperti biasanya. Aku jadi teringat kembali momen-momen itu, ucapnya dalam hati. Pada hari aku menjadi yaksa atau sang heavenly demon. Tiba-tiba saja dia merasakan suatu tendangan melesat ke arah Warang. Dia menyadarinya, lalu dia bersiap untuk menghadapinya. Apa ini? Serangan? Tidak, ini bukan cuma serangan. Ini adalah niat membunuh. Sambil dia melihat orang yang berada di balik serangan itu setelah menghindari serangan dari kaki orang itu. Itu adalah Ji-hyuk, Kang Ji-hyuk. Umumnya orang biasa pasti sudah pingsan saat berada dan menyadari tatapan orang ini, tapi niat membunuhnya sangat intens sampai itu seperti terasa sungguhan. Namun di sana, aku pasti akan membunuhmu, ucap Ji-hyuk. Dalam demikian dia berkata, aku pasti akan membunuhmu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi Warang, namun itu tidak bisa dilakukan pada Warang yang sangat OP. Di sana Warang hanya berkata, siapa kau? Apa kau kenal dengan diriku? Apa maksudmu? Apa aku kenal dengan dirimu? Ucap Ji-hyuk. Hahaha. Tidak juga, ucapnya. Ini adalah pertama kali aku melihat wajahmu, ucap Ji-hyuk sambil terlihat dengan nafas dan haus membunuh yang sangat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat dirimu, suster. Kukira kau kenalanku, aku cuma bermain-main kok. Perasaan yang familiar, tapi aku tidak ingat, ucap Warang. Ya, tidak penting juga. Kalau begitu, Warang berlalu pergi. Hati-hatilah. Ya, lain kali aku akan lihat-lihatan. Hati-hati, ucap Ji-hyuk. Di sana sang Nunim pun datang. Kita tidak perlu membongkar diri kita di sini, ucap Nunim. Berkat ini, terbukti bahwa Egghead milik Kurut bekerja terhadap monster itu, bukan? Ya, berlian monster mahakarya Necromancer untuk menyegel monster ini dan menyelamatkan Ran. Dan menyelamatkan itu perlu Egghead itu. Formasi Egghead Golden Locked Annihilation harus didirikan. Namun di sana sang Nunim berkata, sabar dulu dan tunggu untuk sekarang. Ji-hyuk berkata, ya baiklah, sambil dia menggertakkan giginya dan membuat tangan di kirinya sambil menahan rasa marahnya. Setelah semuanya berakhir, kita akan lakukan ini semua sesuai rencana. Jika kita bisa saja cabut nyawa Hwa dan menyelamatkan Rang, jadi itu bagian yang sulit dari hal ini, ucap sang Nunim. Sisanya aku serahkan padamu. Di sana Ji-hyuk berkata, jangan khawatir Nunim. Aku tak berencana untuk berbuat sejauh ini, tapi akan kupastikan aku akan membunuhnya. Ya, di sini dipastikan ya bahwa jiwa yang sekarang itu yang sering kita lihat yang berjalan-jalan ke sana kemari itu bernama Hwa, dan jiwa yang sebelumnya itu Ran namanya. Makanya dia dinamakan Hwaran. Namun di chapter pertama namanya Hwarang pakai G. Jadi kedepannya akan Hwarang saja karena sudah tanggung ya. Jadi ibaratnya memiliki dua kepribadian yang berbeda, namun kepribadian yang lebih kuat yaitu Hwa lebih mendominasi daripada kepribadian yaitu Rang yang sangat lemah. Itulah yang terjadi dengan Hwarang. Ini adalah pertempuran tim lokasi ronde kedua kerajaan Elras, pusat kota Nazaria. Terlihat di sebuah bar, sebuah perkotaan. Ini tadi duga, ucap Corin. Aku tak menyangka kita berada di sini. Pergi sejauh ini dari sekolah dalam episode ini. Profesor Kang Ryun mengubah strategi pertempuran timnya, ucap Josephine. Aku mendengar hal ini dari Profesor Josephine. Aku agak terkejut sejujurnya. Ku dengar suplai yang dibawa oleh Borame dicuri oleh bandit, ucap Josephine bertanya. Apa itu perbuatanmu? Profesor, mana mungkin aku mencuri dari seseorang? Itu tidak mungkin. Benarkah? Ucap Josephine. Aku memang mencurinya sih, ucap Corin dalam hatinya. Tapi itu bukan aku. Tapi yang ku ambil adalah suplainya, old alkohol, barang-barang yang ilegal yang diam-diam diselundupkan oleh para bandit itu untuk mengendalikan Hwarang, di mana semua itu akan dipasang pada step berikutnya untuk formasi Egghead Golden Locked Annihilation. Fakta bahwa suplai resmi Borame telah dicuri adalah tipu muslihat yang dirancang Kang Rin dan Rijin untuk mengulur waktu. Di sana tiba-tiba saja Kang Ryun pun datang bersama anak buahnya masuk ke dalam kafe itu demi mengambil kembali barang selundupan yang dicuri. Orang-orang itu menyerupai tikus, merupakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mereka memiliki pemikiran yang tajam. Namun di sana Alicia berkata, pelayan, aku akan memesan sesuatu. Corin, apa kamu sesuatu?
Di sana Corin berkata, apa kau tidak ingat? Kau yakin akan makan di situasi seperti ini? Apa maksudmu? Namun di sana sang Kang Ryun dia berkata, baiklah semuanya, tim dari Akademi Barame A, B, C, dan D jumlahnya 16, dan tim Akademi Markabah A, B, C, dan D juga 16 orang yang tersisa. Semuanya ada di sini. Semua tim akan memberikan kemampuan mereka dalam kemampuan kelompok. Kalau begitu 58 detik lagi. Apa maksudnya 58 detik? Ucap orang yang lain. Tiba-tiba orang-orang di sana bersiap-siap dengan pedang mereka. Saat hitungan ketiga, lalu 2, 1. Namun di sana Alicia berkata, hei tunggu, apa-apaan ini? Dan di sana Kang Ryun pun menggunakan kekuatannya untuk membangun formasi yang lebih ke genjutsu ya daripada formasi. Dia berkata, mulai, gecerak dar. Corin, apa yang kau lakukan? Ucap Alicia yang panik melakukan itu. Namun di sana di sisi yang lain juga Mariette melakukan hal yang sama. Dia membantai orang-orang yang ada di sana. Begitu juga orang-orang dari timur, mereka membantai warga kota di sana. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Ucap Alicia yang terkejut dengan hal itu. Namun di sana Corin berkata, Alicia, perhatikan jasadnya. Lihat itu, rupanya yang mereka bantai adalah undead yang mengeluarkan sebuah batu permata. Mereka sudah membusuk. Mereka bukan manusiakah? Ucap Alicia. Dari sekian tempat, kenapa harus di sini, Kang Ryun? Ucap Corin yang penasaran. Di siang hari kehidupan sehari-hari yang biasa, sementara di malam tempat ini berisi 1,2 juta orang menjadi tanah kematian yang berisi undead yang ketidakwajarannya sangat luar biasa. Inilah kota kematian Nazaria. Dengan begitu kita akan mulai pertempuran timnya sekarang. Ini adalah kota Nazaria ya. Kota Nazaria itu dijelaskan bahwa kota Nazaria sebelum kota Nazaria yang sekarang dipercaya bahwa kota ini zaman dulu sekali sekitar 300 tahun yang lalu dikuasai oleh para undead. Para undead itu menguasai kota dan entah bagaimana, tapi keadaan kota dan penduduk-penduduknya sekarang menjadi damai, dan Corin dan teman-temannya pun dipindahkan ke keadaan kota 300 tahun yang lalu ketika keadaan kota Nazaria masih dipenuhi oleh para undead. Itulah yang dijelaskan, tapi kita lihat dulu aja. Lalu Kang Ryuk berkata, setiap tim akan dibagi seperti di bawah ini, dan tim yang sudah terbagi harus mengambil monster stun. Tenggat waktunya adalah sampai pukul pagi, yaitu jam 3. Jika kalian gagal mengambil monster stun yang di sana sebanyak mungkin, maka kalian gagal. Anggota tim yang sudah diumumkan di situ akan diberikan penjelasan singkat tentang ransel yang berisi item-item penting. Dan inilah tim milik Corin, yaitu tim D. Corin, Alicia, Jagger, lalu Lark. Mereka ada di dalam satu tim lagi. Mereka dikerahkan keluar penginapan untuk dikerumuni 1,2 juta undead yang ada di kota. Batas untuk lolos adalah tim teratas. Untuk menyelamatkan Huarang, kita harus berhasil lolos ke ronde ketiga. Apapun yang terjadi, ucap Corin. Sampai saat itu, kita terpaksa harus berpartisipasi dalam hal konyol ini, dalam festival tolol ini, ucap Corin. Rencananya sederhana seharusnya. Yang benar-benar berbahaya akan berkumpul di pusat kota. Kita akan incar zona nyaman, tingkat rendah di pinggiran luar kota, demi di mana kesulitan itu menengah untuk membersihkan jalan. Itulah yang seharusnya kulakukan sambil melemparkan tombak miliknya dan menghancurkan beberapa undead yang ada di sana. Corin dan teman-temannya memanjat gedung yang sangat tinggi, yang seperti menara jam di London ya. Menanjak tempat seperti ini, kami hanya mengincar monster stone undead yang telah menelan monster stone yang berbinar itu. Di sana Lark berkata, Corin, undead yang khususnya berkilau itu kenapa? Apa-apaan undead itu? Corin berkata, kita harus taklukkan dia, kualitasnya lebih penting dari kuantitas. Baiklah kalau begitu, jika kau rapal saja Fly Magic, kami akan tangani sisanya. Ya, bersama tim ini aku bisa mengandalkan kalian. Baiklah, mari gunakan magic penglihatan jauh untuk melihat ke sekitar. Baiklah kah, namun di sana Lark menjadi satu. Hah? Apa-apaan itu? Ada masalah apa, Lark? Lihat itu. Aku belum menggunakan magicnya, tapi monster yang besar itu tiba-tiba datang kemari dengan berlari. Kenapa dia tiba-tiba sangat dekat? Ini adalah Revenant Titan. Harus apa kita sekarang, Corin? Apa maksudmu lah? Kita harus lari sekarang juga, ucap Corin yang tahu keadaannya mulai berbahaya.
Tapi bukankah lari juga lebih bahaya karena ada 1,2 juta Ande di bawah? Bodoh amat, pokoknya kita harus menghindari monster itu. Monster itu adalah bos dari babak di pusat ini. Ayolah, gunakan cepat fly magicnya. Namun tiba-tiba saja sesuatu fenomena spirit merasuki sebuah benda terjadi. Sebuah benda merasuki kelonceng yang ada di sana dan menghantam Lark. Teng. Lark pun terlempar jatuh ke bawah dan Lark Bugman tereliminasi. Itulah yang terjadi. Corin kaget, apa? Lark gagal, kita harus bagaimana? Kalau sudah tereliminasi saja, play magicnya bagaimana? Namun di sana Jagger, Alicia pertama, ayo kita lakukan. Namun ketika dia berkata demikian, sang Titan dia bersiap untuk melemparkan pedangnya dan gecrak. Ledakan pun terjadi di sana. Bangunannya runtuh. Apa yang harus kita lakukan, Corin? Naik ke atas, loncat membelakangi ke arah jatuhnya bangunan. Kenapa ini selalu terjadi pada kita sih, ucaplah Jagger, dan mereka pun jatuh di bawah reruntuhan, namun mereka masih selamat. Semua baik-baik saja, ucap Corin. Ya, bagaimanapun hari pertama gagal. Itu adalah hal tereliminasi dengan cepat, ucap Corin. Dan tampaknya kita telah ditandai oleh yang aneh. Ayo kita harus berlari sampai fajar saja. Ketika demikian, namun sebelum itu, omongan ini selesai. Di sana Jagger digenggam sesuatu. Apa ini? Jagger. Jagger pun dibawa oleh makhluk yang sangat aneh. Dia terbang ke atas. Jagger, apa itu? Ucap Alicia. Corin, sebelah sana, apa itu? Ya, sudah jelas, ucap Corin. Dengan kerusuhan sebesar ini sudah kuduga kau bakal muncul, Viking. Lalu yang lainnya juga akan muncul bersama Viking tersebut. Revenant Titan, Abyss Serpencer, lalu bahkan Viking mengincar kami. Semua 3 bos besar di Nazrea telah berkumpul di sini. Mereka masing-masing setidaknya adalah monster level 1. Kita sepertinya bakal tamat di sini, ucap Alicia. Ya, kau benar-benar gila di sini, ucap Corin. Aku padahal ingin menghindari eliminasi kalau bisa. Ini ke akhir dari pertempuran tim kita, namun tiba-tiba saja suatu cahaya muncul di sana. Cahaya yang sangat terang benderang tiba-tiba menyerang ke arah Corin, namun tiba-tiba Corin melihat itu dan menyadari satu hal. Itu ucap Corin, dan kecerak. Ledakan terjadi di sana mengalihkan perhatian para bos monster itu. Itu bukan serangan melainkan cahaya yang membutakan, dan yang sedang memancarkan cahaya itu adalah sebuah tombak. Sebuah tombak yang dilemparkan ke arah Corin. Tombak ini, ucap Corin. Lalu tombak itu pun diambil oleh seseorang. Kemarilah, ikut aku untuk lolos dari sini. Ayo pergi dari sini dulu, ucapnya. Saat mereka sudah aman, orang itu berkata, apa kalian baik-baik saja? Syukurlah kalian tidak terluka. Corin, siapa kau? Ya, terima kasih sudah membantu kami, tapi tombak yang barusan itu, itulah yang ingin ku katakan, ucap orang misterius itu. Ada yang ingin ku tanyakan, bagaimana kau bisa mempelajari teknik tombak milikku? Sambil dia membuka tudungnya dan memperlihatkan sosok aslinya. Anda, entah kenapa, aku pikir suara ini sangat familiar, ucap Corin. Di sana sang wanita itu, atau sang wanita misterius itu, yang sepertinya kita sudah tahu yaitu siapa. Dengan langkah kaki yang sunyi dia mendekati Corin, mata biru sejernih air bersih. Kau adalah muridku dari masa depan yang jauh. Ya bukan? Ucapnya sambil melihat sosok Corin dengan tersenyum dengan pahitnya. Dia adalah Erin Danua. Dijelaskan bahwa Erin Danua, ya, kalau kita ingat, adalah sosok si Presdir dari sekolah Markabah yang mengendalikan. Presdir itu adalah Erin Danua. Sementara Erin Danua ini adalah Erin Danua dengan entitas yang lain. Ini kayak Kyuubi ya, di Naruto. Kyuubi di Naruto sama di Kyuubi di Hokage keempat gitu. Begitu Hokage keempat mati, Kyuubi-nya sudah tidak ada urusan lagi dengan Kyuubi dari Naruto, dan tidak punya urusan satu sama lain dengan urusan dunia nyata. Namun ketika dikembalikan ke dunia nyata, Kyuubi-nya akan berurusan lagi, dan bahkan tidak tahu bahwa Kyuubi-nya juga ada 2. Kurang lebih ini sama seperti itu ya. Erin yang di sini berbeda dengan Erin Danua atau Presdir Markabah yang kita tahu. Ini adalah Erin Danua di 300 tahun yang lalu, yang ingatannya atau sesuatu seperti itu terkunci di masa lalu. Itulah yang dijelaskan oleh si pengarang. Corin berkata, Kenapa Anda di sini? Ya, pada saat itu sekitar masa liburan musim semester akhir kelas 2. Corin memikirkan dia bersama Park Si-ho. Hyung, kenapa kau lama sekali?
Hei Shiho, itulah masalahmu, kenapa kau selalu tak sopan begitu terhadap Yumnimu? Namun Shiho tidak peduli. Dia mengetuk pintu dan membuka pintu. Kau sebelumnya bilang padaku bahwa kau ingin menjadi lebih kuat, ucap Park Shiho. Lalu dia mengenalkan seseorang. Aku akan perkenalkan kau dengan guru yang bisa membuatmu semakin kuat. Lalu guru itu berkata, jadi kau adalah Korin? Masuklah, Korin, ucapnya. Sebuah koneksi terbentuk melalui privilege-nya player Park Shiho. Ini adalah pertemuan pertama dengan dirinya, sang Erin Danua. Kita pun dipindahkan lagi ke di mana Korin sedang menjalani ujian, yaitu kota Nazria 300 tahun yang lalu, saat masih dipenuhi oleh zombie-zombie atau genjutsunya ya, genjutsunya si Kang Ryun ini. Ini seharusnya cukup, ucapnya. Sebagian besar Anda tak akan masuk ke dalam gedung ini, ucap Erin. Di sana Alicia berterima kasih dan menawarkan coklat miliknya. Dengan sangat hati, aku terima kepedulianmu, ucap Erin, tapi aku tidak mau. Di tempat ini lebih baik jangan memakan makanan yang di periode waktu yang berbeda. Di sini adalah tempat di dunia di mana waktu 300 tahun yang lalu terus terulang. Jika kita mengkonsumsi makanan dari 300 tahun yang lalu, dampaknya ada dua. Itu antara makanannya tercerna ke garis waktu yang tepat atau orang yang memakannya terjebak di masa lalu. Namun di sana Alicia membodoh amat, dia memakan coklat yang ada di sana. Itu adalah reaksi dunia yang kami belum coba hal yang sebaiknya, tapi pasti terdapat sesuatu. Korin di sana bingung dengan rakusnya Alicia dan laparnya Alicia di saat-saat begini. Kau ini selalu lapar ya? Lalu Korin menanyakan kepada Erin, kenapa Anda di sini? Erin menjawab, ya ampun, apa enggak mau panggil aku Master saja? Kenapa kau memanggilku Anda? Di sana Korin hanya terdiam. Begitu ya rupanya. Baiklah, ucap Erin. Alicia bertanya, wah, iya benar, kau adalah masternya Korin dari masa lalu, bukan? Kau benar-benar luar biasa. Sejak insiden 300 tahun lalu, apa Anda berada di kota ini? Itulah yang dipikirkan oleh semua orang, tapi Korin menjelaskan dalam pikirannya sesuatu yang mengherankan. Tempat ini terus mengulangi waktu dari 300 tahun yang lalu. Semuanya terus berulang-ulang dalam waktu yang sama, tapi kenapa hanya dia yang pemikirannya berbeda? Seharusnya ketika semuanya berakhir, semuanya seperti direset, dan seharusnya dia juga memiliki pemikiran dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Yang bebas dengan utuh pikirannya hanya dia. Kenapa pikirannya tetap utuh? Di sana dia berkata, ayo berteman dengan sang Grim Reaper. Apa maksudnya itu? Kota bernama Nazria ini adalah racun yang melahirkan undead, ucap Erin. Aku berusaha mencegah kelahiran dari sang Immortal King. Dia akan terlahir di pusat kota tak lama lagi, ucapnya. Kalau begitu kita pergi secepatnya. Apa yang kau lakukan, ucap Erin? Ini adalah tugasku. Ayolah, Anda pasti butuh asisten, bukan? Ucap Korin sang murid. Ya atau tidak, ucap sang murid. Di sana Erin dan Noah hanya tersenyum. Ya, kau benar. Kau tajam ya kepekaannya, ucap Erin. Dan begitulah mereka pun keluar dari bangunan itu, menelusuri jalan-jalan yang ada di sana. Dari awal dia memang tak punya pilihan untuk menolak. Ini adalah quest utama alun-alun Nazria. Korin berkata, baiklah kalau begitu. Quest utamanya adalah player harus membantu sang Grim Reaper dan Spearman misterius untuk menghentikan kelahiran Immortal King di Nazria. Lalu Korin, semuanya banyak sekali. Ya, aku tahu, ucap Korin. Tentu saja tak ada alasan bagiku untuk menolak questnya juga, ucap Korin sambil melihat sosok Titan Revenant yang ada di sana. Kini sudah mendekati Korin untuk memahami dan mengalahkan sang Immortal King. Kita harus menaklukkan 3 undead raja di sini. Dia menerang. Korin menghindarinya dan lompat ke atas bersama sang Erin dan Noah. Mereka berdua bersiap melakukan jurusnya. Dengan jurus yang sama, mereka melemparkan tombak kecerak dan Horizon Blade of Mine. Begitulah, Great Whirling Spear kecerak dar lagi. Sang bos monster pun dikalahkan. Korin bersiap-siap menghadam pedangnya. Ketika itu Korin menghindari serangan dari pedangnya. Sekarang Alicia, giliranmu, ucap Korin yang memerintahkan Alicia memasuki realm-nya. Lalu dia menggunakan realm slash kecerak dar. Kepalanya pun terbang begitu saja, dipotong oleh Alicia Arden. Dan begitulah sang bos monster pertama pun sudah dikalahkan. Korin berhasil mendapatkan batunya. Kerja bagus, kesulitannya jadi sangat menurun hanya dengan menambahkan 1 orang lagi ke tim. Apa karena dia adalah Erin dan Noah, ya, ucap Korin. Lalu Erin berkata, kalian bekerja cukup bagus. Ya, hari ini begitu saja ya. Dan pagi pun caang. Mereka beristirahat lagi di salah satu bangunan yang ada di sana. Sebentar lagi fajar akan menyingsing kita keluar besok malam.
Baiklah, ucap Corin. Pada saat misi eksternal, kita biasanya bermalam di malam hari dan tidur, tapi di Nazria itu terbalik. Tempat ini merupakan medan tempur di malam hari dan berbahaya di siang hari. Sementara itu, di sore hari dan pagi harinya sangat aman. Lalu, seseorang berkata, apa Alicia tidur? Iya, ucap Corin. Di sana Erin berkata, tidak apa-apa, berbarengan dengan anak tidak sebaiknya dengan begadang dan harus bangun awal, bukan? Ucap Corin. Apa maksudmu? Apa aku terlihat seperti orang yang seperti itu? Lalu, kau memangnya seperti apa, nak? Ucap sang Erin. Terlepas dari itu, sepertinya aku sudah mengajarkanmu semuanya, ya. Lalu Corin pun menjelaskan semua jurus-jurusnya, ya. Six Harmony, Spiral Dachi, Prima, Anda sudah mengajarkanku semuanya. Mengejutkan, bukan? Ya, mengejutkan bahwa aku memilihmu sebagai penerusmu. Ya, benarkah begitu? Benar, sebetulnya Master pemilih Balthazar dengan penerusnya sebelum aku, ucap Corin dalam hatinya. Karena mungkin aku terlihat sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia menyesali itu 80 tahun kemudian. Aku tak perlu membebani seorang hidup di waktu yang 300 tahunnya membeku. Ketika itu, Erin berkata, nah sebenarnya apa yang kau takuti? Aku wanita yang beruntung ya, bisa mendapatkan kasih sayang begitu besar dari murid-muridku, benar bukan? Sambil mendekatkan wajahnya. Namun di sana Corin berkata, apa yang kau bicarakan? Tampaknya masa depanku tidak terlalu cerah ya. Corin menjelaskan, ya memang tidak juga sih. Muridku, kau tahu siapakah diriku ini? Tentu saja dia tahu. Dia tahu seorang yang dewasa yang berdiri melawan kejahatan. Dia itu adalah seorang yang hebat. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa bagi Corin. Corin mengingat-ingat dirinya ketika dia mengorbankan dirinya. Aku orang dewasa, nak. Sebagai orang dewasa, aku punya kewajiban sambil mengorbankan dirinya. Akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi seorang anak seperti diriku. Dia adalah mentor yang membimbingku. Dia adalah orang yang mengajarku dan mengubah diriku. Sambil berbalik, sosok terakhir yang diingat Corin, sang Erin Danua. Dia hanya berkata, semuanya akan baik-baik saja. Dia kehilangan nyawanya demi melindungi diriku. Andai aku lebih cepat menyadari identitas aslinya Park Shiho, bisakah aku menyelamatkan Master? Meski aku mengetahui masa depan berulang kali, tapi aku gagal. Setiap kali aku mengulanginya, upaya memperbaikinya, aku menyaksikan kerusakan yang disebabkan oleh kelelawar topan juga gagal. Lalu aku ikut serta dalam festival untuk menyelamatkan Hwarang. Entah bagaimana aku berakhir di sini. Aku takut gagal juga. Lalu bertemu dengan masterku dari 300 tahun yang lalu di kota yang sekarang. Aku benar-benar gagal, ucap Corin dalam hatinya. Ini benar-benar jauh dari yang ku rencanakan. Variabel-variabel tak terduga mengubah semuanya menjadi sirna. Ini kemungkinan bisa gagal lagi. Corin pun takut semuanya gagal. Aku tak bisa berhenti memikirkan hal itu. Aku tak bisa tidur sama sekali. Namun lamurannya dihentikan oleh Erin yang memegang hidungnya. Pasti gagal, itu kan yang ada di pikiranmu, ucap Erin. Apa yang anda lakukan? Erin berkata, seorang yang sibuk memikirkan kegagalannya itu adalah orang yang bodoh. Tapi seorang yang merenungkan kegagalannya itu adalah orang yang bijak. Meskipun aku gagal, ucap Erin, bisakah anda tetap mengatakan hal yang sama? Aku ini orang gagal yang telah mengulangi begitu banyak kegagalan di masa depan, ucap Erin sambil memeluk sosok Corin sang murid. Tapi memilihmu sebagai penerusku, ucapnya, sepertinya bukan sebuah kegagalan. Corin merasa senang dengan hal itu. Dia pun sangat merasa senang dan tersenyum dalam hatinya. Sebagai Paradise Queen dengan senang hati, akan kubuka jalanmu dan kuberkati dirimu, ucap Erin dan Noah. Corin di sana benar-benar tersentak dengan apa yang dikatakan Erin. Sekarang istirahatlah, tidur sekejap, semuanya akan baik-baik saja. Akankah semuanya baik-baik saja? Dalam pikiran Corin, dia berpikir demikian. Apa aku benar-benar bisa melakukan itu? Sementara itu, ini adalah kompetisi individu di era yang lain ya, atau di era yang benar gitu. Seorang berkata, apa itu? Apa-apaan itu? Hwarang sedang melakukan sesuatu. Dia melakukan kompetisi individu. Kenapa tidak bisa, ucap orang yang dilawannya. Hwarang, kau seharusnya jangan terlalu serius melawan lawanmu. Istilahnya senggol sedikit. Maksudmu senggol begini kecerak. Dan begitulah lawannya pun kesakitan. Hadapi dengan lembut, terhenting mudah, memang bisa selembut itu. Tapi Hwarang merasa bosan. Ada banyak sekali yang mencari alasan untuk mengkritik keberadaanku sendiri. Tapi ya begitulah, mereka semua kalah begitu saja. Lawan Hwarang pun menyerah setelah kehabisan tenaga.
Sambil membayangkan sosok Corin, mulai dari hal yang kecil, pelajaran seni bela diri bersama anak lelaki itu lebih seru dibandingkan anak lelaki itu. Seberapa lemah mereka, ucap Warang yang bertanya pada Josephine. Ucap Josephine, baiklah mari kita lihat bagaimana ya dibandingkan dengan Corin. Mereka semua itu tidak ada apa-apanya, tidak ada lagi yang lebih kuat atau yang sekuat itu. Maksudnya adalah Corin Locke adalah orang yang kuat. Pelajaran yang kupelajari agar tidak gagal 2 kali tertanam dalam diriku melalui latihan setiap hari. Pastinya digunakan harus seperti inikah? Lalu dia menggunakan Bakian Egg Limit, kecerak sebuah naga terpancar di sana, auranya membentuk naga dragon subding break ya. Dan begitulah naga pun lewat begitu saja di samping sang peserta dan meledak. Di sana semua orang pun terkejut dengan hal itu, bahkan lawan dari Warang pun langsung menyerah begitu saja. Aku tidak bisa marah karena aku sudah terbiasa dipanggil begitu, karena dia dipanggil monster. Hanya sejantak kenapa dadaku terasa sesak kali ini. Pertandingan final di tim C, Warang pun kembali akan melawan seseorang. Lawan berikutnya adalah seorang siswa dari Akademi Borami. Yang ini sepertinya akan, sambil merasa demikian dia melihat sosok yang akan dilawannya. Kita ketemu lagi, rupanya ini adalah Kang Ji-hyuk. Kang Ji-hyuk pun langsung melakukan jurus-jurusnya. Blade Warrior, Heavenly Mind Break, kecerak dar lagi. Setiap serangan adalah tendangan yang luar biasa dan keras. Lalu pukulan ini juga, rasakan ini juga, ucap Ji-hyuk. Ji-hyuk terlihat orang yang sangat kuat, namun ketika momentum itu berbeda dari yang lain. Warang terserang oleh serangan Ji-hyuk dan ledakan pun terjadi di arena. Tentu saja itu tidak berhasil pada Warang menurut standar manusia. Kau sudah selesai? Apakah kau sudah selesai? Ucap Warang bertanya. Tubuhnya Fajra yang kebal, pertahanan yang mutlak terhadap hal yang seperti itu tidak berguna di hadapan sang Heavenly Yaksa. Menyerahlah, apa tidak ada gunanya melakukan ini, ucap Warang. Namun sana Ji-hyuk hanya tersenyum dengan sinisnya. Hehehe, sialan kau, dasar monster sialan. Kenapa kau berpura-pura simpati sekarang? Ini sudah terlambat untuk berbaik hati dan berbelas kasihan. Ngomong apa lo ini, ucap Warang. Kau ini siapa sebenarnya? Apa aku mengenalmu? Aku tidak bisa mengingatmu. Belas kasihan macam itu, ucap Ji-hyuk sambil berteriak. Kau membunuh keluargaku. Kau seharusnya menunjukkan belas kasihan itu waktu itu, ucap Ji-hyuk sambil mengingat kembali proses-proses itu ketika keluarganya dilahap api dari si jago merah yang sangat membara, terbantai oleh Warang yang terkena itu. Namun di sana, di suatu gedung, di suatu Nazrea, ini adalah Corin lagi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa? Bagaimana perhitunganku salah? Seharusnya ini tidak terjadi. Sang Black Mage gergok masalah sesuatu yang terjadi benar-benar salah. Padahal waktunya pas sekali. Ini adalah kesempatan yang hampir ajaib. Terlihat, ini adalah sang Immortal King ya. Ritualnya berhasil. Tunggu, memangnya apa ini berhasil? Ucap sang Immortal King. Kesempatan ini hampir ajaib dan berhasil. Aku belum pernah mengaktifkan Magic Circle-nya dan tidak kuaktifkan. Tapi kenapa tiba-tiba aktif kemarin? Kenapa kotanya tiba-tiba cerah begini dan terlihat sangat damai, ucap sang Immortal King. Siapa lagi yang mengganggu? Siapa yang mengganggu diriku? Lalu setelahnya dia menyadari siapa yang mengganggu. Dasar witch sialan, dasar pengkoda tumbak sialan. Rambut perak, mata biru, dasar monster. Dia beralih keluar. Ya benar, witch ini adalah pasti semua penyebabnya. Lalu caranya bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana bisa 3 hari yang berulang terus bertahan selama ratusan tahun? Terlihat sebuah lingkaran sihir terjadi di atas sang Immortal King. Dan begitulah itu Magic Circle yang kupasang di kota. Dayanya terisi dengan penuh kekuatan bulan. Kekuatan yang intens dan murni memenuhi bersama kemurnian magicnya, tidak seperti Great Magic apapun yang pernah ada di dalam sejarah. Itu sebabnya untuk menyadari bahwa ada keberadaan sosok yang asing terdapat dalam Magic Circle yang raksasa ini tidak memakan waktu yang lama seperti yang diharapkan. Dan di sana juga ada tulisan rune yang itu adalah bahasa permulaan. 300 tahun lalu itu menghilang dan mulai dilupakan. Sebuah aksara yang istimewa. Itu adalah rune primordial. Lalu seorang berkata, halo Garlog. Garlog itu adalah nama dari sang Immortal King ya. Terlihat sosok
sosok bertopeng berjubah di sana hadir di sana. Aku tahu rahasiamu, aku sudah mengetahuinya. Ya, pasti dirimu, selalu dirimu yang mengacaukan diriku. Waktu terus berulang selama ini. Kau yang menyebabkan semua ini, ya kan? Ucapnya. Immortan King Gerlog, ucapnya. Lalu sang Immortan King Gerlog pun tidak mau mendengarkan itu. Dia tiba-tiba menyerang sosok misterius itu. Ya, diam kau. Dia harus tekun, ucapnya, sambil menyerang sang sosok bertopeng dan berjubah itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita akan dibawa ke 2 hari sebelumnya di Nazrea. Corin di sana, ucap Alicia yang menebas monster terbang atau bos monster terbang yang sebelumnya membantai Jagger ya. Lalu Corin pun menusukkan tombaknya dan mengalahkannya begitu saja. Meskipun aku dan Alicia sudah bukan tingkat siswa lagi, mereka dengan mudah mengalahkan bos undead. Corin, ini benar-benar besar, ucap Alicia. Dapat berburu semudah ini di kota yang dikerununi undead ya. Ini semua berkat Erin dan Wa. Erin berkata kerja bagus semuanya, hanya sang Immortan King yang tersisa sekarang. Rasanya seperti dia sudah pernah memburu mereka ratusan atau ribuan kali. Tuntunan dia sangat handal, padahal strategi dia sangat sempurna. Itulah yang terjadi. Jadi di malam ketiga ini seharusnya itu yang terjadi. Immortan King pun sudah datang ke sana. Akhirnya kita mencapai ini Gerlog pun terjadi di sana. Sang Immortan King muncul di jembatan 300 tahun yang lalu. Dia menyebabkan insiden pasukan di Immortal Nazarea. Pria Sinting berharap menjadi Raja Undead. Apa itu benar-benar Immortan King Gerlog? Tapi kenapa ya dia agak menyedihkan, ucap Alicia yang melihat sosok dirinya yang kurus, bahkan seperti memakan steroid yang gagal. Apa dia belum sebenarnya menjadi Lich? Kemungkinan seperti itu, ucap Erin. Dia belum melakukan soal extraction unik dari Lich dan kekurangan wawasan tentang mage pada umumnya. Namun di sana Corin berkata, mundur, biar aku saja yang menghadapinya. Aku akan tangani ini sendiri. Kau. Corin, meski dia tampangnya seperti itu, dia adalah raja spesial. Dia tetap dalam kelas yang spesial. Alicia benar, meskipun dia adalah Lich yang belum utuh, dia tetap Raja Undead yang belum terlahir dengan ritual yang besar. Dari segi kekuatan, dia sudah melampaui Maria Teduna F dan mungkin termasuk spesial kelas. Tapi, ucap Corin yang melompat ke arah dirinya. Lalu Raja Undead itu pun tidak mau kalah, dia melakukan serangannya. Cah, bukan main. Dia melihat sosok Corin melompat di atas dirinya. Dia menggunakan dirinya. Wind of the Dead, Apocalypse, ledakan-ledakan terjadi di seluruh kota. Tekanan yang begitu keras biasanya mengerapal Grand Magic begitu tanpa penundaan, luar biasa. Di sana semua orang kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Raja Undead ini. Alicia pun bahkan khawatir dengan keadaan Corin. Raja Undead hanya tertawa, hahaha. Namun dalam tawanya itu dia tertebas berkali-kali selah. Cah. Dan begitulah daya serangnya memang mengesankan, ucap Corin. Tapi setelah menggunakan jurus-jurus yang begitu besar, apa kau bisa melihat ke depan? Ucap Corin. Dia pun mengalahkannya. Lancan demonik teknik kecerak dar hancur tak bersisa. Itulah yang dilakukan oleh si Raja Undead Gerlog. Kasus seperti Immortan King yang terlalu fokus pada tekanan kesar sebenarnya lebih mudah untuk diburu jika kita bisa membuatnya kewalahan dengan skill. Dia salah satu bos mudah yang bisa kita caci maki. Lagi pula Nazrea adalah quest yang berulang, ucapnya. Aku sudah pernah mengalami ini bahkan ribuan kali. Corin, tampaknya ini akan semakin jauh dari diriku, ucap Alicia. Ya, dirimu mungkin bisa mengalahkan dia dengan mudah daripada aku. Benarkah, ucap Alicia yang menyadari hal itu. Tapi kenapa kau sendirian? Di mana Erin dan Wa? Loh, padahal dia baru saja ada di sini bersama diriku. Corin menyadari sesuatu. Ya, jika ada yang datang maka halangi saja mereka. Corin, kau akan kemana? Aku akan pergi dan mencari Erin. Erin? Ya, ini setidaknya kelihatan seperti pemandangan yang bagus. Benarkah atau salah? Ucap Corin. Oh, di sana Erin dan Wa. Memang tak ada sesuatu yang istimewa untuk dipandang di sini. Rupanya mereka berada dalam sebuah gedung, suatu gedung yang ada di sana. Ini bukan pertama kali Immortan King Gerlog pernah lahir, ya kan, ucap Corin. Jadi kau menyadarinya ya? Ya, sudah berapa kali sih? Lebih tepatnya 36.539 kali, ucap Erin dan Wa dengan tersenyum ketir. Nazrea kembali seperti semula. Setiap 3 hari semuanya seperti direset. Black Mage Gerlog menggunakan gerhana bulan untuk mengubah seluruh kota menjadi undead. Itulah yang terjadi di awal sini yang kita lihat.
Itulah kejadian bagaimana seluruh kota menjadi undead ya ketika Erin Danua dan Garlog berhadapan pada 300 tahun yang lalu, 3 bulan atau ya sekitaran itu. 1,2 juta undead tiba-tiba muncul dan menghilang bersamaan di Immortal King. Itulah yang terjadi. Dia mengulangi ini sebanyak 36.539 kali. 3 hari yang dibutuhkan untuk mengalahkan Garlog. Alasan ini terus terjadi dan terus terjadi. Aku ucap Erin Danua yang sambil melihat Corin dengan sedihnya. Aku membuat kota ini menjadi seperti ini. Itulah yang dia lakukan. Jadi 3 hari yang dibutuhkan untuk mengalahkan Garlog, dan alasan ini terjadi jika 1,2 juta undead meninggalkan kota dan kontinen, dunia pasti akan runtuh dalam sekejap. Aku menggunakan rune yaitu Paradise atau sebuah primordial rune yang berarti adalah berkelanjutan. Jika aku menggunakan origin untuk mengganggu magic circle-nya Garlog tapi menghidupkan kembali kematian 1,2 juta orang, itu tidak mungkin. Jadi aku memisahkan dunia nyata dan dunia ini dari dunia nyata. Corin terkejut mendengar itu. Jadi kau melakukan sesuatu yang seperti ini? Namun tiba-tiba dia mendengar suara ini. Ya, itu adalah Grim Reaper. Sudah kuduga. Akhirnya Grim Reaper pun datang di sana. Terlihat sosok tengkorak yang membawa arit di sana, seperti akan menebang sawah. Aku akan menyaksikan, ucapnya Corin Locke, orang yang menolak kematian. Apa dia tahu bahwa aku seorang regresor, ucap Corin dalam hatinya. Grim Reaper adalah sebuah entitas sistem yang mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati. Tujuannya Grim Reaper adalah untuk memastikan jiwa yang terkumpul dan pergi kehidupan yang baru akan lahir, meneruskan siklusnya begitu saja. Seharusnya begitu. Jadi undead yang berulang kali kehidupan kembali adalah makhluk-makhluk yang paling mengganggu bagi Grim Reaper, apalagi Nazrea yang berulang terus selama 300 tahun. Benar, akulah yang mengulangi 3 hari itu selama 300 tahun, ucap Erin Danua. Itu sebabnya Grim Reaper datang ke tanah ini untuk menghancurkan Rune of Origin dan mencemari kematian. Tapi aku membuat kesepakatan dengan Grim Reaper. Undead mengubah para korban nyawa yang mereka bunuh menjadi undead lagi. Jika atas 1,2 juta undead, ucapnya, meninggalkan kota, ucap Erin sambil berteriak marah pada sang Grim Reaper. Seluruh umat manusia akan menjadi undead dan tidak ada jiwa yang untuk meneruskan siklusnya. Lalu Grim Reaper pun berpikir, ya itu memang benar. Lalu sang Grim Reaper pun membuat sebuah pilihan, hilangnya siklus 1,2 juta jiwa dan memisahkan diri dari realita kenyataan atau potensi runtuhnya siklus dunia. Dan Grim Reaper pun memutuskan untuk membuat kontrak dengan Erin Danua. Kontraknya memiliki 3 syarat. Setiap kali Erin Danua mengalahkan sang immortal Garlog, lalu yang kedua, ingatannya Garlog akan kembali ke sebelum 3 hari tersebut. Dan yang ketiga adalah Erin Danua mengulang 3 hari tersebut dengan ingatan yang penuh, akan dipisahkan dari kenyataannya. Itulah yang terjadi. Rupanya alasan kenapa Erin Danua ada di sini adalah karena sang Grim Reaper ya mengambil paksa sebagian jiwanya mungkin ya dari Erin Danua yang ada di dunia yang sebenarnya. Itulah yang terjadi. Ini semua berkat sang Grim Reaper. Setelah itu Revenant Titan, lalu Abyss Hiker dan Viking juga akan dikalahkan. Terus begitu selama 3 malam dan selama 300 tahun. Immortal King Garlog juga akan dieksekusi. 3 hari yang tak berujung terus berulang selama 300 tahun. Lama-kelamaan ini agak melelahkan, ucap Erin Danua. Setelah melalui itu sebanyak 20.000 kali, Garlog menyadari pengulangan 3 hari tersebut. Sampai kapan Anda bisa mengulangi ini, ucap Corin yang marah. Sampai kapan pikiran Anda bisa menahan ini? Dan sampai kapan Anda pikir Anda bisa terus membunuh Garlog itu? Sampai kapan lagi Anda terus-terusan seperti ini, ucap Corin marah. Apa Anda memang berencana mengulangi ini selamanya? Ya, selama mungkin, ucap Erin Danua. Aku sekiranya paham kenapa kau datang ke sini. Kau sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang, bukan? Dan kau lebih akan menyelamatkan orang itu. Jika kau menyelamatkan orang itu, maka nyawa yang banyak juga akan terselamatkan. Menyelamatkan nyawa orang itu pasti akan menyelamatkan lebih banyak nyawa yang harus diselamatkan, iya bukan? Sekarang silahkan, ucapnya. Menyelamatkan dunia membutuhkan pengorbanan, ucap Grim Reaper. Kepribadianku yang terpisah, Erin Danua yang berada di luar kota ini bahkan tidak tahu aku ada. Tekan ada yang mengenalmu, tapi tetap saja pengorbanan diri sialan itu harus dilakukan. Corin benar-benar marah mengetahui fakta ini. Aku tahu riwayat pengorbanan terus-menerusmu. Aku sudah melihat masa depan di mana Anda rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi orang lain. Orang seperti itulah Anda. Anda sangat respect terhadapku.
Dan begitulah juga aku sangat respect terhadap dirimu. Namun di sana tiba-tiba saja, tunggu. Dia berkata demikian. Apa yang kau lakukan? Corin di sana berkata, mari kita membuat kesepakatan atau kontrak. Aku takkan menyerah terhadap apapun. Itulah yang dikatakan rune yang dituliskan dalam tubuhnya. Tunggu, apa yang kau lakukan? Ucap Erin Danua sambil melihat Corin yang membuat kontrak. Sungguh menarik, penipu. Kau si penipu kematian berharap untuk membuat kesepakatan dengan kematian, ucap sang Grim Reaper sambil melihat kesepakatan yang dibuat oleh Corin masih terlalu lemah ya syaratnya dibandingkan dengan hal itu. Kalau begitu bicaralah, beritahu apa yang kau inginkan. Pemutusan kontrak dan dibuat oleh Erin Danua. Dan sebelumnya berikan aku harta karun dari Underworld. Aku menginginkan sesuatu setidaknya berada di ranking 10. Apa yang akan kau? Tiba-tiba saja dia mengatakan itu. Apa yang kau tawarkan sebagai gantinya? Ucap Grim Reaper. Corin melihat sosok sang Grim Reaper. Dia berkata, selama setengah tahun aku akan membasmi seluruh Nazrea. Itu mustahil bagi dirimu, ucap sang Grim Reaper. Bukan kau yang memutuskan, ucap Corin. Kau hanya perlu menambahkan berat ketimbangannya saja, ya kan? Jadi apa menurutmu kontrak itu adil? Namun di sana rupanya masih tidak cukup. Tidak, itu tidak cukup. Membasmi 1,2 juta tidak cukup dibandingkan hadiah yang akan kau dapatkan. Itu tidak adil, ucap sang Grim Reaper. Melihat timbangannya masih berat sebelah. Pilih single number. Baru dengan begitu tidak akan ada pihak yang rugi. Single number, ucap Corin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh sang Grim Reaper. Mengacu pada top 10 item epic yang ada di antaranya pasti epic. Baiklah kalau begitu, ucap Corin. Harta karun yang kuinginkan adalah... Dan begitulah Corin pun membuat kontrak bersama Grim Reaper. Tidak tahu ya, atau belum diberitahu apa yang diinginkan Corin. Namun di sana Erin berkata, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau perbuat, Corin? Apa kau melungguku selama ini? Ya benar, dalam setengah tahun pembasmian Nazrea. Jika aku berhasil kontrak, Anda juga akan dibatalkan. Kau sungguh gila. Jika kamu gagal memenuhi kontrak bersama Grim Reaper, bahkan janjimu tidak akan tersisa. Kau akan tidak diberikan siklus reinkarnasi. Jiwamu akan terus berada di sini. Namun itulah yang kupelajari dari dirimu, sambil memegang sosok sang Erin Danua, sang guru. Erin terkejut. Pertamanya kukira ini cuma game biasa, tapi di momen paling menyulitkan dan paling mengerikan, aku bertemu seorang dewasa yang sungguhan, seorang pahlawan untuk pertama kalinya. Pahlawan yang tidak bisa kulindungi. Pergi selagi melindungi diriku. Itu adalah sang Erin Danua. Corin sudah memutuskan, kali ini aku tidak akan gagal. Erin Danua melihat Corin dengan serius. Aku bukan orang lemah, bahkan tidak bisa berusaha seperti sebelumnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang seperti menyelamatkan dunia, aku cuma mau membalas budi pada dirimu, guru. Sambil tertawa dan tersenyum dengan hangatnya, Corin melakukan itu. Beberapa waktu kemudian di Nazrea. Dan begitulah dia melawan si Immortal King lagi. Kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung selama 300 tahun terjadi lagi. Kota ini masih saja menjadi lubang neraka yang kacau. Kerutinan mekanisme berulang selama 300 tahun yang lalu. Dia telah bertarung melawan rutinitas yang buruk selama 300 tahun lalu. Alasannya tidak istimewa karena dia adalah seorang pahlawan. Itulah yang dijelaskan tentang sosok dari Erin Danua. Dia adalah individu divine yang terakhir di tanah ini, Queen of Shadow Kingdom. Sekarang lenyap ke dalam alam lain. Erin Danua sudah dari dulu tahu bahwa dirinya adalah orang yang istimewa. Hidup sebagai pahlawan itu sesuatu yang istimewa. Dia terima semestinya. Untuk pertama kalinya dia merasakan kehangatan lelaki itu. Anak lelaki itu mengingatkan pada sesuatu yang telah dia lupakan karena kesendiriannya yang begitu lama. Anak lelaki itu bilang dia akan berada di sisinya. Itulah yang dia katakan Corin Locke, dan membuat Erin Danua pun malu dan pipinya pun memerah. Apakah Erin Danua juga akan menjadi haramnya si Corin? Entahlah. Bahkan sang Grim Reaper itu menyadari cinta ya, pahlawan yang jatuh cinta. Ya tidak begitu buruk juga, ucap Grim Reaper. Sang Grim Reaper puas melihat pemandangan teman lamanya yang selama 300 tahun lalu. Tapi tetap bahkan di pikirannya saja itu pasti sangat berat. Padahal sudah diberi sebuah single number, tapi kau membuat keputusan itu. Ini adalah Grim Reaper.
menjamin terkenanya serangan dapat memisahkan tubuh dan jiwa dan Grim Reaper itu akan diabaikan dengan defense, sebuah harta karun absolut yang menjamin kematian, memanifestasikan efek sabitnya Grim Reaper ketika dipasang pada senjata. Namun ini hanya berlaku jika sang Grim Reaper menggunakannya untuk manusia. Efektifnya hanya cukup untuk Corin Locke yang tidak bisa melihat spirit. Itu adalah pilihan yang terburuk, tapi timbangannya tetap saja seimbang, jadi itu adalah yang terburuk. Ini menandakan bahwa hadiah yang diberikan layak untuk Corin Locke. Menarik, ucap sang Grim Reaper. Kau ingin mengubah apa, Warrior Circle Sphere? Dan begitulah pintu masuk Nazrea, penginapan Kana, atau dunia yang akhirnya berakhir ya, dunia yang nyata. Seseorang berkata akan segera berakhir. Inilah Kang Ryun yang duduk. 8 tim dengan jumlah 32 orang dari Borame dan Markabah digabung. Hanya 4 tim dari setengahnya bisa lanjut ke pertempuran berkelompok berikutnya. Kelompok 1 memiliki 558 poin, yaitu adalah kelompok Borame, Kang Yihua dan teman-temannya. Lalu yang kedua adalah tim Nyeri dengan 499 poin. Dan ketiga, kelompok 4 memiliki 160 poin. Dan inilah ya jumlah yang terakhirnya. Kelompok Corin itu berada di kelompok 6 kalau tidak salah. Di sana Lark dan Jagger pun frustasi dengan kegagalannya. Mereka sepertinya Mandragora atau apapun itu bandit gagal ya. Mereka mahir dalam bergelombol tapi skillnya rata-rata. Mereka payah terutama dalam kalangan Mandragora bandit. Locke yang tak ada kompeten. Kami tak bisa mengharapkan hasil yang bagus dari awal. Tidak ada harapan untuk mereka atau Akademi Markabah kecuali kelompok 2-nya Mary dan kelompok 5-nya Corin. Akhirnya kelompok 5 kehilangan 2 anggota di hari pertama. Pusat kesempatannya tidak ada, dan itulah yang dilakukannya. Jadi Borame akan punya 3 tim sementara Markabah hanya 1 di final ya, ucapnya. Namun lamunannya itu hayalannya terhenti ketika sesuatu membuka pintu di sana. Sepertinya kami agak telat ya. Dan begitulah Corin pun tiba di sana bersama Alicia Arden. Setidaknya kita berhasil. Corin di sana berjalan dengan Alicia sambil menenteng kantong yang ada berisi rune monster atau monster stone. Kalian terlambat, Corin dan Alicia. Sudah kubilang makan dulu setelahnya. Berkelahinya nanti saja, serahkan tas kalian. Mari kita hitung poin kalian. Tampaknya anak ini juga gagal, ucap. Ya, dalam hati dia pun mengeluarkan tasnya. Kami taruh di sini saja ya, tapi skor kalian kemungkinan rendah. Namun skor yang tersisa dan ternampak adalah 250. 250, ucap yang lain terkejut. 250 dari satu kantong. Ayolah, ucap Corin, ini belum semuanya. Apa maksudnya ini belum semuanya? Masih ada lagi. Lalu dia pun mengeluarkan runestone milik Revenant Titan, runestone milik White King, runestone milik Abyss Shaker. Mereka mengalahkan semuanya. Gila, apa mereka ke pusat kota dan mengalahkan 3 bos atau semacamnya. Dan begitu asalnya itu juga ada ini, ucap Corin yang memperlihatkan rune stone yang berakhir dengan merah. Runestone milik Immortal King Gerlog atau si Immortal King ya. Dan skornya pun langsung meningkat dengan tinggi. Orang-orang lain terkejut, apaan itu. 1768 poin. Dan akhirnya dengan skor itu Corin pun atau kelompok 5 menjadi kelompok pertama atau di peringkat pertama di hasil akhir ujian kedua. Finalis untuk kompetisi ini telah ditentukan. Ya, cukup meriah ya, ucapnya. Benar, kau akan pergi lagi bukan? Ucap Alicia. Ya, aku harus pergi, ucap Corin. Apa dia sudah tahu kalau aku akan menyelamatkan Erin? Pada saat itu senior Mary dan aku juga akan pergi bersamamu. Apapun yang kamu rencanakan, Corin, kami bisa membantumu, jadi jangan dipendam sendiri ya. Kau membuat diriku cemas, ucap Alicia. Kata-katanya itu membuat Corin terkejut. Aku pasti telah membuat Alicia cemas. Tapi terima kasih Alicia. Terlepas itu, ayo istirahat dulu, dan bekerja terlalu keras itu sangat melelahkan bukan? Ayo kita istirahat. Aku juga perlu mencari tahu untuk menggunakan kekuatan yang kudapat dari Grim Reaper. Meskipun aku memperoleh harta karun dari Underworld dengan cara yang sedikit berbeda dari rencana, Orb of the Grim Reaper dapat menjadi kartu tersembunyi di arc ketiga ini. Corin bersiap-siap untuk menghadapi arc ketiga ini, atau kartu tersembunyi ini yang bakal menyelamatkan seorang anak yang angkuh. Kira-kira apa yang dilakukan Huarang ya? Apa? Namun ketika dia menanyakan itu, seseorang berkata dia dihukum.
Maaf, bagaimana dia dihukum? Itu adalah Profesor Josephine. Kita akan dipindahkan ke masa lalu seseorang. Ada seorang gadis bernama Ran dicintai oleh semua orang. Itulah yang terjadi pada kenyataannya. Tidak pernah keluar sendirian karena penyakitnya yang tak semenjung sembuh, di mana dia menjadi anak yang malang. Itu adalah penyakit creatine meridian yang dialami oleh gadis tersebut. Gadis bernama Ran itu mengalami penyakit yang bernama creatine meridian, suatu susunan yang menurun-temurun melalui legenda, sebuah kutukan penghancur di mana energi yang tak terbatas membuat kewalahan mengacaukan keseimbangan tubuhnya. Ran terlahir dengan kutukan seperti itu. Ayahnya Ran atau Kang Yu mencari cara untuk menyembuhkan putrinya, tapi tak ada satupun yang dapat menyembuhkan creatine meridian anak itu. Keluarga yang bahagia dan harmonis kini hancur begitu saja. Jika ada kemalangan dalam kebahagiaan ini, maka yang pertama adalah kemalangan Ran yang terlahir mengidap penyakit yang tak tersembuhkan. Lalu yang kedua, kejeniusan Kang Yu yang benar-benar terkenal sebagai necromancer terhebat dalam masanya. Sampai saat ini dia mencari energi yang kuat untuk menekan energi yin tersebut, tapi penghalang creatine meridian tidak bisa ditembus hanya dengan upaya manusiawi. Dia mengganti sudut pandangnya pada akhirnya. Jika dia tidak ada cukup energi untuk menekan yinnya, kenapa tidak mencari cara untuk menguras seluruh energi yinnya saja? Dengan begitulah seorang individu lahir dengan kekuatan yin sangat murni, yin sangat tulen. Itulah yang terjadi, suatu familiar spirit bagi necromancer yang memandu para jiwa malang yang mati secara tidak adil. Kang Yu mengubah putrinya menjadi Jiangxi hidup. Itulah yang terjadi pada Ran atau sosok sebenarnya dari Huaran. Pada saat itulah dia terlahir, ucapnya. Belas kasihan macam apa itu? Ketika ini dia dipindahkan lagi ke Ran sedang bertarung dengan musuhnya, ya, Jihyuk. Ini adalah alasan kenapa Hwarang dihukum. Malah berpura-pura menjadi manusia sekarang membuatku muak. Tidak, bukan begitu. Kau monster yang mencuri tubuhnya Ran, ucap Jihyuk. Tidak, ini adalah milikku. Ini milikku, ucap Ran. Orang yang kehilangan kesadaran. Diam. Akhirnya dia pun mengamuk. Sebelum dia mengamuk, rantai-rantai ada di sana untuk menyegel dirinya. Itu adalah rantai yang dikeluarkan oleh Profesor Josephine. Dan begitulah orang pun akhirnya terlemas. Aku berhak atas tubuh ini. Dia pun tidak sadarkan diri. Dan karena alasan itulah siswi Hwarang dihukum dan telah ditahan, ucap Profesor Josephine. Aku agaknya sudah menduga ini, tapi tak kusangka akan menjadi secepat ini. Apa karena Golden Chain ya? Sepertinya kau sudah tahu ya. Ya, itu memang benar, ucap Josephine. Hwarang berada di bawah kendali Chain of Hajawin Oriental Talisman. Dua belenggu emas itu mengendalikan dirinya, tetapi talisman yang terbakar saat pertarungan melawan siswa Shin, Bishop Riji, menggunakannya sebagai alasan untuk menyorot sifat ketidakwarasan Hwarang. Dan tampaknya di bawah tuntunan Profesor Kang Ryun, Hwarang dikirim ke timur. Keputusan yang begitu untuk membuat sebuah talisman baru mengejutkan sekali. Keputusan yang begitu memaksa ditentukan hanya karena salah satu penggunanya hancur. Kegagalan akademi untuk menjaga kestabilan Hwarang tampaknya adalah incaran dari seluruh permasalahan ini. Di sana sang direktur pun datang. Ya, kalau dilihat ya, untuk yang ingat, direktur ini adalah kayak bonekanya sang Erin Danua gitu. Sosok dibalik si direktur ini adalah Erin Danua yang asli. Lanjutlah. Direktur berkata, sebenarnya apa yang dirimu tahu, Corin? Sesuai dugaan, ucap Corin. Tampaknya bahkan masterku yang sudah menyadarinya sekarang. Situasi ini melibatkan Old Crunch, lalu Profesor Kang Ryun dari Borame juga. Jelas-jelas merupakan dampak dari suatu agenda tersembunyi. Anda tidak mungkin bisa menyerahkan Hwarang begitu saja ke Borame, bukan? Serahkan aksi ke depannya padaku. Meskipun Anda sedikit ragu, kuharap Anda akan mempercayaiku kali ini. Hasil yang kemungkinannya adalah semua orang akan tetap utuh, tanpa harus ada yang tertinggal. Di sana, Profesor Josephine dan direktur rasanya saling pandang, memiliki latar yang berbeda dibandingkan dengan bos-bos yang kita temui sejauh ini. Hubungan bersama karakter cerita yang sudah kita bangun, kita akan dipaksa untuk memilih salah satu dari dua faktor ini. Kau akan menyelamatkan atau Hwarang ya, yang kita lihat biasa, atau Ran, menyelamatkan Ran atau sosok yang asli dari tubuh Hwarang itu. Sejujurnya cara yang termudah adalah yang dilakukan Park Si-ho, memilih salah satunya saja. Ini adalah salah cara yang termudah, namun Park Si-ho sialan itu.
Dia benar-benar sialan, di mana itu ada pilihan yang efisien. Tapi aku tidak tertarik dengan permainan seperti itu, karena aku akan menyelamatkan semua orang. Itu adalah warang, keyword utama, kesulitan, upload, syarat, gagalkan jiwa, wa sebelum sirna, lalu gagalkan jika run sebelum sirna. Di dalam penjara dia hanya berkata, ini milikku, ini adalah warang, tubuh ini milikku. Apa benar, ucap seseorang di sana? Rupanya adalah Kang Riun. Aku pemilik tubuh asli dari tubuh yang kau ambil itu. Aku adalah pamannya Kang Ran. Apa kau sungguh ingin memiliki tubuh itu seutuhnya, ucapnya. Aku bisa membantu melakukan itu jika kau mau. Dia pun mengeluarkan sifat aslinya. Wah, kau tidak boleh, sambil melihat sosok yang ada di belakangnya. Itu adalah sosok Ran yang asli. Namun suara itu tidak bisa terdengar oleh Wa atau warang ya. Mungkin kedepannya kita akan panggil si warang ini si Hua ya, karena kedepannya mungkin akan diceritakan tentang si Hua dan si Ran juga. Baiklah, lanjut. Tubuh itu dari awal mulanya akan kuberikan padamu. Dia tidak pernah meraihnya. 2 hari berlalu semenjak kami kembali dari kompetisi tim. Kami diberikan beberapa waktu untuk istirahat. Kurasa itu agar para siswa yang berpergian ke Nazria bisa rehat. Ada sesuatu yang harus kulakukan sebelum Borame bertindak. Dia pergi bersama Erin. Maksudnya Maria Teduna F. Berjalan-jalan di kota lalu. Senior, berapa besar keuntungan yang kita hasilkan di penginapan itu? Lalu dia pun memberitahu, wah, bahan-bahan yang berasal langsung dari keluarga Duna F, dan kami cuma memamerkan sedikit saus sate, menjualnya dengan harga 3 kali lipat. Tentunya akhirnya datang padaku keuntungan datang padaku. Dasar Borame bodoh, ini baru namanya pemasangan harga trades. Corin melihat itu di sana, terlihat lempar magic stone itu. Di sana seseorang berkata, hei Nona cantik, kamu mencobanya? Ketemu tepat seperti tahun lalu, memang ada di sini. Kalau disentuh ini sangat lembut. Apa ini? Ya, memangnya bisa selembut ini batu. Itu adalah magic stone yang menyerap baik mana jadi propertinya tidak akan semudah itu. Itu sebabnya magic stone biasa digunakan sebagai bahan dari tongkat magic. Tapi kalau selembut ini magic stone bisa mudah meledak. Lihat, dia pun melemparkan magic stone-nya dan gecerak, dar. 95 poin. Corin berhasil melakukannya. Semakin tinggi akurasinya, semakin mengecil kecakapannya. Jauh stone-nya juga akan menjadi akhirnya 0%. Akurasinya menjadi turun seperti itu. Memperbesar jauhnya akan sepanjang 100 meter jika aku menggunakan ini. Baiklah, aku rasa akan berhasil. Lalu dia pun bertanya pada sang pemilik toko, Pak, jual magic stone itu padaku, akan kubayar 2 kali lipat. Ya boleh sih, tapi kamu gunakan untuk apa? Akan kugunakan untuk sesuatu, apalagi pasti untuk menggunakan skill istimewa yang hanya digunakan para veteran dalam game. Aku datang ke festival ini hanya untuk ini. Hahaha. Akhirnya Corin tertawa jahat lagi, dan begitulah. Bukankah angkutan kereta adalah anak perusahaan dari perusahaanmu? Bisakah kau ambil jadwalnya? Ucap Corin. Apa maksudmu? Apa yang kau rencanakan? Ucap Mariette bertanya pada Corin. Sudah waktunya dia kembali. Corin melihat itu dengan senyumnya lagi yang sangat gila. Yuhua, ini adalah peaceful charm. Ramakanlah ini. Ini seperti kryptonite bagi Jiangxi, akan melemaskan dirimu, tapi tidak apa-apa. Kau mungkin akan baik-baik saja. Dan begitulah. Wah pun akhirnya terjatuh di sana. Jangan mencoba-coba untuk sesuatu yang seperti ini. Yakin ini sudah cukup, ucap yang lainnya. Palingan dia hanya akan memberikan sedikit rasa sakit. Benar saja, warang di sana sedikit merasa kesakitan, karena tujuan kita adalah memisahkan entitas keji itu dari Ran. Apa maksudmu? Tubuh ini adalah milikku. Warang berteriak demikian lagi untuk kesekian kalinya. Paman kami memang bisa memisahkan tubuhnya. Kalau kau lakukan itu, tanpa tubuh ini kau akan sirna, iya kan? Atau kau akan merendah menjadi demon spirit. Tubuh ini milikku. Tubuh ini tak pernah menjadi milikmu. Kau tahu itu kan? Ucap sang Nunim. Namun tiba-tiba saja terdengar suatu suara yang aneh. Suara aneh apa ini? Detak kuda? Apa ini maksudnya? Lalu ketukan drum? Apa ini? Dan benar saja, terlihat sebuah kereta ada di sana sambil seseorang ngetuk-ngetuk drum dengan keras. Dar, gecerak. Kereta kuda itu pun dihantam oleh kereta yang benar-benar asli.